Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk latihan pembahasan penilaian akhir semester untuk kelas 10. Nah, kita langsung ke soal 11 ya. Di sini ada seseorang menendang bola, kemudian bola itu bergerak membentuk lintasan parabola. Nah, di sini terbentuk sudut elevasi 60 derajat ya. 60 derajat. Nah, ini. Kemudian yang ditanya apa di sini? Yang ditanya adalah kecepatan bola pada sumbu X dan sumbu Y di titik puncak. Ya, titik puncak ini nih, atau ketinggian maksimum bahasa lainnya ya. Nah, di ketinggian maksimum ini vektornya ya. Di sini kan ada vektor kecepatan awal ya. Nah, di sini searah sumbu V0 X-nya itu nilainya ada ya. Tetapi searah sumbu Y nilainya itu 0. Karena dia nggak naik lagi ya di sini. V0Y-nya itu 0 nilainya ya. Searah Y-nya ya, penguraiannya. Tapi kalau di sini ada ya. Searah X itu ada nilainya. Nah, besarnya searah X itu berapa? Si V0 X itu setara apa? V0 kita kali cos theta ya. Nah, V0-nya berapa? Disuruh 10 kita kalikan cos 60 derajat. Nah, cos 60 itu setengah kali 10 nilainya 5 meter per sekon gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian soal kedua. Nah, di soal kedua di sini sama juga tadi menendang bola kemudian membentuk lintasan gerak parabola ya. Oke, saya gunakan pulpen warna ini aja lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, yang ditanya pertama itu adalah waktu mencapai titik puncak di sini ya. Oke, nah untuk mencarinya itu adalah T sama dengan V0 kalikan sin theta kita bagi dengan G. Nah, di sini V0-nya itu adalah 10 ya, kalikan sin-nya itu sin 30. Kita bagi 10. Nah, 10 bagi 10 1. 1 kalikan sin 30 itu setengah. Jawabannya sini adalah 0,5 ya. Sekon ya. Ini sekon. Nah, lanjut. Sekarang waktu di udara. Nah, waktu di udara itu berarti dari tanah ini menuju sampai sini ya. Nah, waktunya itu berapa sih T di udara? 2 kali dari T ini ya, T yang di sini. Berarti 2 kali 0,5. Berarti jawabannya 1 sekon ya. Oke, lanjut. Ini kita udah dapat. Kemudian yang C, ketinggian maksimum. Di sini HM-nya itu sama dengan V0 kuadrat kita kalikan sin kuadrat theta dibagi 2 kalikan G. Nah, masukin nilainya. Nah, V0-nya tadi 10 kuadrat kita kalikan dengan sin kuadrat 30 derajat. Nah, per 2 kalikan 10. Nah, ini 10 kuadrat berarti 100 ya. Dan sin kuadrat 30 derajat. Nah, 30 derajat itu setengah. Karena kuadrat, sin kuadrat ini kuadratkan gini ya. 2 kali 10, 20 ini ya. Ini coret, ini coret. Berarti ini dapat berapa? Ini 10 bagi 2 dapat 5. Ini 1/2 kuadratkan jadi ini jadi 1/4 ya. Berarti 5/4. Ternyata berapa nih? 1,25 ya. Meter gitu ya. Oke, lanjut. Di sini jangkauan. Nah, jangkauan itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan apa? X ya. X max-nya ini sama dengan V0 X kalikan T-nya ya. T apa nih? T di udaranya ya, karena dari titik awal sampai akhir sini ya. Atau boleh juga T biasa yang kayak gini, tapi kalikan 2. Ya, kayak gitu. Terus rumus yang lainnya masih banyak, tapi saya akan gunakan rumus ini ya. Nah, V0 X-nya itu artinya apa? V0 kalikan cos theta. Kalikan ini apa? T kalikan 2 ya. Masukin nilainya. V0-nya tadi kan berapa? 10 ya. Cos-nya berapa? Cos dari 30 itu ya. Cos 30 derajat kalikan T-nya tadi. Jadi 2 kalikan 0,5. Di 1 kalikan 10, 10. 10, ini kan 10 cos dari
30 derajat ini artinya berapa? Itu setengah, nilainya setengah akar 3 ya. Jadi jawabannya nih 10 kali setengah 5. Itu 5 akar 3 meter. Nah, ini jawabannya ya. XM-nya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 13. Nah, di sini maka kecepatan awal motor agar berhasil menyeberang. Berarti ini akan meloncat ya, motor ini ya, motornya ini akan meloncat gini ya. Meloncat sini. Nah, gimana biar dia berhasil di sini? Berarti harus kecepatan awal ini berapa yang didesain ya, kayak gitu. Nah, cara mencarinya kita cari waktu yang diperoleh di sini gimana? Berapa sih waktunya itu? Nah, untuk mencari waktunya gimana? Di sini. Ini kan udah ada apa nih? Udah ada ketinggian ya untuk di sini. Nah, dari ketinggian ini berlaku apa? Ketika dia vektornya arah ke bawah. Nah, itu berlaku GLBB ya. Ketika vektornya ke bawah kan dia jatuh. Jatuh itu dipercepat. Nah, di sini ada persamaan kayak gini ya di GLBB H sama dengan V0 Y kalikan T ditambah apa, ditambah karena jatuh ya, setengah GT pangkat 2 gitu ya. Nah, sekarang V0 Y nya kan ini 0 di sini. Di titik awal ini searah sumbu Y itu nggak ada. Yang ada yang mendatar. Buktinya apa? Buktinya bahwa motor ini bergerak mendatar, bukan menggerak ke bawah ketika di awal ini ya. Gitu. Nah, V0 Y itu nggak ada nilainya. Nah, hanya berapa situ? 20 ya. Sini setengah G-nya anggap 10 situ. T pangkat 2. Nah, ini berapa nih? Setengah kali 10 5. Berarti ini dapat 5 ya. Di 20 di sini 20 bagi 5 itu sama dengan T pangkat 2. Ini dapat 4 ya. Ini sama dengan T pangkat 2 ya. Nah, T-nya itu berapa? Berarti akar 4 nih ya. Di 2 sekon. Dapat waktunya. Nah, sekarang kita udah dapat waktu. Nah, dari sini kita bisa keluarkan. Karena kalau benda parabola itu ya, searah sumbu X itu GLB berlaku. Dia kecepatannya tetap ya. Nah, di sini berarti SPT ya. Nah, dapatlah P-nya di sini ya. Nah, gimana cari P-nya sini? S-nya kan 40. Di sini lah saya tulisnya ya. SPT ya. S-nya kan 40. Nah, V0-nya ini gimana? V0 yang mau dicari. T-nya berapa? T-nya 2 sekon tadi. Ya, berarti V0-nya sama dengan di sini berapa? 40 I2. Berarti sama dengan berapa? 20 ya. 10 meter per sekon. Oke, dapat. Kita lanjut soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 di sini sudah masuk ke materi apa nih? Materi gerak melingkar ya. Oke, ini saya akan langsung bahas juga lah ya. Nanggung ya. Oke, sekarang di sini ada N-nya, ini N-nya itu 6 ya. Kemudian ada T kecilnya itu 3 ya, 3 sekon. Nah, sekarang yang ditanya pertama periode. Nah, apa sih periode itu? Nah, saya akan tuliskan di sini. Periode itu adalah banyaknya waktu yang digunakan tiap putaran. Nah, waktunya kan 3 kita bagi dengan 6. Berarti sini setengah ya. Setengah sekon atau 0,5. Nah, itu periodenya. Nah, sekarang tanya frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah banyak putaran tiap waktu ya. Nah, putaran tadi kan 6. Dia berputar sebanyak 3 sekon ya. Nah, berarti ini 2 ya. 2 Hz. Hz ini Hertz ya. Nah, kemudian apa lagi? Sini, kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu simbolnya adalah omega ya. Nilainya boleh 2 Vf ya. Nah, 2 Pi ini nilainya boleh kamu rubah-rubah ya, atau boleh juga Pi gitu, boleh juga V. Nilainya 22/7 boleh ya. Tapi saya akan gunakan yang seperti ini ya. F-nya berapa? 2 ya. Di sini berapa? 4 Pi. Nah, satuannya apa? Radian per sekon gitu. Udah selesai nih ya. Kita lanjut soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 sini kita mau mencari apa sini? Kita mau cari kecepatan sudut dan kecepatan linear. Nah, kita cari kecepatan sudut dulu, omega. Nah, di sini udah ada data nih. Berapa nih? Itu 60 RPM. Nah, ini sebenarnya besar apa namanya kecepatan sudut ya, cuman dalam bentuk RPM.
Nah, kita ubah dulu. 60 rpm itu artinya apa? Rotasi per menit. Nah, satu rotasi itu memerlukan berapa radian? Dia memerlukan 2 V satu putarannya. Kalau 60 dikalikan 2 V. Nah, per menit. Menit itu berapa detik? Ya, 60 sekon ya. Kayak gitu. Sekon. Kalau ini tadi satunya pi sana di atas radian ya. Oke, nah. Sini ini coret, ini coret. Jadi 6 bagi 6 1. Jadi nilainya itu adalah 2 V radian per sekon. Ini untuk kecepatan sudutnya ya. Nah, sekarang kita mau cari kecepatan linearnya ya. Kecepatan linear simbolnya V kayak gini ya. Omega kalikan R. Nah, omeganya itu adalah 2pi kita kalikan dengan R. R-nya berapa sih itu? R-nya adalah 700 mm ya. Ubah ke meter berarti naik 3 tangga. Berarti ini 10 pangkat min 3 ya. Atau kita kalikan lagi. Ini kalau kita kalikan 10 pangkat min 3 kalikan 700. Ini dapatnya 0,7 ya. Nah, kita masukin lagi 2. Ini pi ini nilainya boleh juga ya. Ini kan pi. Boleh juga nilainya 22. Ini kali ya. Ini kali titik ini kali ya. Terus bagus lagi ya. Ini kali ya nilainya. Titik ini kali. Nah, 2 per 7. Kalikan berapa tadi ini? Ini adalah silang kayak gini lah kalinya ya. Ini 0,7 ya yang ini tadi. Nah, ini coret. Sisa 0,1. Nah, di sini 2 kali 2 berarti 44 kalikan 0,1 berarti 4,4 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan linearnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 16. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbesar kecepatan linear ditunjukkan oleh angka. Nah, untuk memperbesar kecepatan linear. Nah, kecepatan linear kita tulis dulu persamaannya agar mudah menganalisisnya. Ya. V. Oh, ini kasih kuning aja lah ya. Si kuning. Nah, kayak gini lah ya. Nah, ini V sama dengan ini coret. Omega kita kalikan dengan R. Ya. Nah, di sini di dalam omega itu ada apa lagi di sini? Berarti dalam omega itu ada sudut ya, sudutnya dibagi waktu ya. Kalikan R gini. Nah, coba lihat memperkecil nilai sudut. Nggak mungkin ya karena ini sudut kan berbanding lurus. Berarti ini salah ya, harusnya diperbesar ya. Memperpendek jarak. Nah, R ini kan berbanding lurus dengan V, berarti salah juga ya. Memperbesar frekuensi. Nah, coba kita jabarkan lagi tadi kan V sama dengan omega kali R. Nah, di dalam omega itu adalah 2VF ya. Kayak R. Nah, ini V. Nah, F di sini berbanding lurus dengan V. Berbanding lurus itu artinya dikali. Ya, dikali. Kalau berbanding terbalik itu jadi pembagi. Nah, contohnya ini T. T ini berbanding terbalik dengan V. Ya. Ini berbanding terbalik karena di bawah letak T ini ya. Kalau ini berbanding lurus namanya ya. Berarti ini benar ya. Ini benar. Memperbesar nilai periode. Nah, periode gimana hubungannya? Kita jabarkan lagi yang ini. Kan di dalam omega itu ada 2V dibagi T ya. Ini kalikan R berarti ya. Nah, T di sini kan di bawah letaknya. Berarti berbanding terbalik dengan kecepatan linear. Jadi kalau ini diperbesar, linear itu kecil. Ini salah ya. Jadi yang benar adalah nomor 3. Lanjut, nomor 17. Nah, nomor 17 di sini tentang percepatan sentripetal. Nah, ini mudah sekali ya. Kecepatan sentripetal. Nah, persamaan itu AS sama dengan kecepatan linear kuadrat dibagi R. Nah, masukin nilainya. Nah, di sini untuk V-nya ini adalah 90 ya. 90 km itu artinya 90 kali 1000 ya. Ini kalikan 1000 dapat 90.000 meter ya. Ubah ke kilo dari kilometer ke meter. Dibagi jam. Jam itu ke sekon. Berarti itu dapat 3600 ya. Sekon. Nah, ini coret. Ini 90 kita bagi dengan bukan 90, 900 ya. Bagi 36 dapatnya 25 ya meter per sekon. Nah, kita udah dapat tuh nilainya. Berarti 25 kuadrat artinya 25 kali 25 ya. Kita bagi jari-jarinya 25. Nah, ini coret. Berarti sisanya
25 meter per second. Oke, ini pas ya. Kalau saya lihat 25. Ntar dulu, ini kan 900 per 36. Ini kalau kita bagi dulu ya, 90 ini bagi 9 dapat 100, ini bagi 9 dapat 4 ya. Oke, ini iya benar ya 25 dah. Oke, ini sudah. Kita lanjut soal nomor 18. Nah, di soal nomor 18 ini perbandingan kecepatan sudut gear A ya. Nah, rumusnya apa yang kita pakai? Ini pakai yang hitam aja lah ya. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah gear A ini dengan gear C ya perbandingannya. Nah, karena ini sehubung ya, ini hubungannya itu sama seperti sabuk atau rantai ya. Nah, yang sama itu kecepatan linear, berarti ini linear dari si A itu akan sama dengan linear si C ya. Nah, di sini kan di dalam linear itu ada omega A, kita kalikan dengan apa nih? Jumlah geriginya ini ya, yang ini ya. Jumlah geriginya itu, geriginya Bapak simbolkan yang kemarin tuh pakai T, ini pakai N aja, N besar gitu aja lah ya, biar mudah. Kalau T takutnya periode nanti ya. Ini omega C berarti ya, kalikan NC ya. Nah, kita mau bandingkan yang mana? Ini ya. A, berarti omega A. Kita banding dengan A, ini pindah ke bawah sini. Omega C kali silang ya. Ini masih NC ini masih di sini. Kemudian NA turun ya. Nah, masukin nilainya. NC berapa? NC itu 6 ya. 6T ya. Kemudian A itu 10T. T-nya coret. Jadi di sini berapa perbandingan? Ini sederhanakan 3, ini 5 ya. Jadi perbandingannya kecepatan sudut A dan kecepatan sudut C itu adalah 3 berbanding 5. Ya, oke lanjut. Nah, sekarang ini soal terakhir ya. Nah, di soal terakhir di sini kita mau mencari kecepatan linear roda A yang kecil ini ya. Nah, berapa sih kecepatannya itu? Nah, ini saya gunakan yang putih aja lah ya, biar mudah ya. Oke, nah kita akan mulai. Nah, di sini kita lihat data dulu. Jika kecepatan sudut dari roda C, ini berarti yang ada ya, C, kecepatan sudut. Nah, apa sih yang bisa kita temukan di situ? Ternyata di situ kita bisa membandingkan kecepatan sudut B dan C gitu ya. Nah, di sini kita berangkat dari linear dulu ya. Linear B itu sama dengan linear kecepatan linear C. Ngapa? Karena satu rantai ya. Yang B ini kan yang besar, yang hijau nih ya. Nah, berarti di dalamnya ada omega B kalikan RB ya. Sama dengan omega C kalikan RC. Masukin nilainya ya. Omega C tadi 20 ya di situ. Kalikan R-nya itu 3. Kemudian RB di sini berapa? 4 ya. Ini omega B. Jadi di sini omega B-nya itu sama dengan ini 20 kali 3 ya, berarti dapat 60 ya. Bagi 4 berarti dapatnya 15 ya, 15 radian per second. Nah, untuk apa sih data ini? Nah, di sini yang B kan sepusat dengan si A. Maka omega B itu sama dengan omega A karena sepusat ya. Maka omega A nilainya itu adalah 15 juga ya, radian per second. Nah, sekarang kita mau cari kecepatan linear dari roda A. Maka PA itu sama dengan omega A kalikan RA. Ya. Nah, nilainya masukin. Berarti omega A kan 15 tadi, kita kalikan dengan RA. RA tadi berapa di sini di soal? Ini 2 ya. Kalikan 2 berarti 30. Nah, 30 meter per second. Oke, sekian untuk pembahasannya. Sedikit pengetahuan yang dirubah dalam tindakan jauh lebih bernilai daripada banyak pengetahuan tapi hanya diam. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Pace e bene.